Muhammadin wasilatina al-udhma ilaik fi istijabati ma da'una wa tahqiqi ma rajawna wa ghufra ma janaina wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita semuanya di tempat yang insyaallah penuh dengan berkah ini. Semoga kita semuanya menjadi orang yang selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam semua kehidupan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut lagi kajian kita tentang di kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah. Nah, kemarin kan kita sudah membahas berkaitan tentang adab-adabnya suami. Suami yang ideal itu kriterianya seperti apa kan sudah. Kemudian istri yang ideal sudah kita bahas juga satu pertemuan. Sekarang ini kita masih lanjut di sikap terbaik istri. Beliau Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki beliau mengatakan wa min husni isyratil mar'ati lizauji, dan di antara tanda seorang istri itu berbuat baik kepada suaminya adalah antakuna baratan bizaujiha. Hendaknya istri tersebut berbakti kepada suaminya. Tuqaddimu haqqahu ala haqqiha, mendahulukan urusan suaminya dibandingkan urusannya sendiri. Wa haqqa qarabatiha, bahkan dibandingkan urusan keluarga istri sendiri. Wa inna min ajmali anwa'il birri bihi ihsanaha ila ummihi, dan termasuk tanda berbakti kepada suami yang paling baik adalah ketika istri bisa bersikap baik kepada ibunya suami. Artinya mertuanya sendiri ya. Wa taslimaha riyasatal manzil i'tirafan bi jamiliha wa syukran laha, dan menyerahkan diri tersebut untuk misalkan ibunya itu ngurusi rumah, pengen istilahnya ikut sibuk ngurusi rumah, apa pasrahkanmu. Bahkan ketika memasrahkan tersebut sambil mengakui ini pasti ibunya suami saya, kalau ngurus dia pasti akan lebih baik. Dan juga istri tanda berterima kasih kepada ibunya suami. Kenapa? Id kathiran ma takunu hiya sababu fi zawaji ibniha minha wa hiya allati intaqadha zaujatan lahu. Jadi karena pasti sebagian besar sebab suami kamu nikah sama kamu itu karena jasa ibunya. Rata-rata ibu itu yang memilihkan istri untuk anak laki-lakinya gitu. Jadi ini kita lanjut. Jadi kemarin kan kita sudah terangkat. Jadi di antara akhlaknya suami kan bersikap lemah lembut, kemudian setelah itu bersabar menghadapi semua gangguan dari istri. Ya sabar. Pokoknya kalau istri marah jangan ikut marah, tetap sabar, tetap adem, tetap sejuk dan lain sebagainya. Kemudian akhlaknya istri yang terbagus gimana? Yang pertama kemarin qanaah. Qanaah itu berarti menerima keadaan suami apa adanya. Dan bahkan kalau memang suaminya itu sedang memang punya harta beneran, maka istri pun juga tetap dianjurkan memperhatikan hartanya suami. Perhatikan hartanya suami. Misalkan nih, jangan mentang-mentang suaminya kaya, setelah itu misalkan ya, air dinyalakan padahal nggak ada yang mati. Kenapa? Kaya kok, nggak apa-apa, murah ini. Itu termasuk tidak menjaga hartanya suami. Atau malam semalam pun dinyalakan. Kok dinyalakan semuanya? Kan nggak dipakai misalkan, kamar mandi ada dipakai, nggak apa-apa. Kan kaya, ini kan murah, misalkan begitu. Jangan, itu juga sekalipun suami yang mampu, maka istri itu tetap istri yang terbaik adalah menjaga hartanya suaminya. Kalau memang di rumah sudah ada makanan, jangan nyari yang nggak ada. Sudah ada makanan, ada masakan, ada masak sayur, ada masak daging kambing, jangan nyari yang ada. Sayur ada, daging kambing ada. Telurnya mana? Ayo, harus
Jangan nyari yang ada, nanti tidak akan pernah puas kalau begitu. Sudah ada ayam, ada sayap, ini kok kambingnya belum ada. Akhirnya rumahnya kayak kebun binatang, ada kambingnya, sapinya, ayamnya semuanya. Itu sekalipun orang itu mampu, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, tidak bagus makan kambing setiap hari. Ini Imam Ghazali ya, Ihya menyatakan tidak bagus makan kambing setiap hari. Kenapa? Karena juga orang itu harus bersikap bijaksana. Tabdzir, namanya mubadzir itu bagaimanapun bentuknya tetap haram. Nah, saya kasih contoh ya, kasih contoh. Jenengan wudu sunnah berapa kali? Sunnah berapa kali? 3 ya kan? Sunnah berapa kali? 3 kali ya kan? 3 kali sunnah. Basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, basuh kepala juga 3 kali. Kalau seandainya jenengan wudhunya di laut, artinya jenengan basuh muka 7 kali, itu tidak mungkin berkurang airnya. Benar apa enggak? Apa hukumnya? Tetap hukumnya makruh. Kenapa? Karena Islam nggak seneng orang yang melampaui batas. Islam nggak seneng orang yang melampaui batas. Israf, berlebih-lebihan itu Islam nggak suka. Kamu wudhu 3 kali cukup. Kok kamu sekalipun di air laut, kamu wudhu itu sampai 7 kali basuhan, atau 4 kali aja ada, atau 5 kali aja ada, tetap hukumnya makruh. Dan ini berlaku juga dalam semua urusan kehidupan. Kamu orang miliarder, kamu untuk makan diri kamu sendiri sudah ada 1 piring yang mencukupi untuk kamu makan, tapi kamu nyari yang tidak ada, maka itu bisa jadi hukumnya juga makruh. Lain halnya kalau nyuguhin tamu. Nah, kalau nyuguhin tamu nggak ada masalah. Orang sekarang nih, masya Allah, kalau buat dirinya sendiri, waduh, harus komplit. Buat tamunya serba ngepres. Nyuguhin dia sendiri, masya Allah, kambingnya, sapi, macam-macam. Tapi buat tamu, aduh, diracekin 1 piring aja. Pilihkan yang sayur-sayur, dagingnya tinggalkan yang tulang-tulangnya. Pasti tamunya. Ya, jangan yang model begitu itu. Jadi istri itu ada yang konon ada mensyukuri keadaan suami. Kalau suaminya itu tidak mampu, ya lihat bagaimana yang menjadi kemampuan daripada suami. Suaminya jangan menuntut yang suaminya nggak mampu atas itu. Yang mampu atas itu. Contoh ini, ya kadang-kadang juga perempuan zaman sekarang itu tuntutannya tidak masuk akal. Makanya hati-hati, jangan bingung lihat story dari WhatsApp atau statusnya WhatsApp atau story Instagram orang lain. Kadang-kadang lihat orang makannya enak, lihat orang hidupnya itu jalan-jalan dan lain sebagainya, akhirnya dia tidak bersyukur atas dirinya, akhirnya dia menuntut suaminya untuk memberikan hal yang sama. Nah, ini termasuk penyakit daripada sosmed. Dan cukup kita ketahui bahwasanya kalau ada orang, dia itu harus keluar-keluar menunjukkan saya ini bahagia. Itu tanda kalau dirinya itu tidak bahagia. Kalau dia sudah bahagia, maka dia tidak peduli orang mau bahagia, orang mau tahu dia bahagia atau tidak. Yang penting dia bahagia itu sudah cukup. Orang bahagia itu merasa cukup. Tapi kalau dia bahagia, dia harus foto, tunjukkan loh saya bahagia. Berarti tandanya dia nggak bahagia. Dan dia nggak bahagia. Makanya jangan seneng tuh lihat yang model-model begitu. Masya Allah, ini sedang naik pesawat, duduknya bisnis kelas. Akhirnya minta suaminya naik bisnis kelas. Padahal suaminya bayari tiket bisa aja tidak mampu. Suruh minta naik pesawat bisnis kelas. Makanya rubbama taqata'an nasu bitakallufi. Nasihat, orang itu dia itu bisa saling bermusuhan, hancur-hancuran itu karena takalluf, karena sering memaksakan diri. Makanya uang itu sedikit kalau digunakan untuk hidup cukup. Tapi kalau uang banyak digunakan untuk nuruti gaya hidup, maka tidak akan cukup. Begitu. Nikah itu mahal apa murah?
Nikah tuh, nikah sah. Mahal apa murah? Murah. Murah nikah itu. Nikah itu sekalipun hanya ngasih suguhan air mineral itu sah. Bener apa enggak? Sah itu. Lalu kok mahal? Pamernya yang mahal, gengsinya yang mahal. Nikahnya sampai sah itu murah, gayanya ini yang mahal. Bergayanya itu ini yang mahal. Jangan bilang nikah mahal, enggak. Nikah itu enggak mahal. Bergaya saat nikah itu yang menjadikan nikah itu nikah. Makanya di musim corona mumpung tidak bisa kondangan banyak, segera menikah. Mumpung bisa ngirim dan tidak kelihatan kalau ngirim ya. Mumpung bisa ngirim dan tidak kelihatan kalau ngirim gitu. Paham ya? Itu adalah akhlak istri yang ideal. Kemudian akhlak istri yang ideal yang berikutnya yang tadi kita bahas adalah berbakti kepada suaminya. Berbakti kepada suaminya. Di antara berbakti kepada suaminya tadi adalah dia bersikap baik kepada suaminya, mementingkan haknya suaminya. Nah, dibandingkan hak pribadinya ataupun hak keluarganya. Itu kadang-kadang sering ngasih. Kalau kadang kita kan ceramah kan kadang-kadang di desa, ketemunya kan sama orang-orang desa itu kan tidak boleh ceramah serius-serius Pak. Terus orang desa itu sudah hidupnya capek, pengajian kena ustadz serius, masya Allah ngantuk semuanya langsung. Itu ngantuk semua, harus nyantai serius, nyantai serius. Kalau cuma ketawa terus, nanti takutnya ustadznya pulang, hatinya mati. Nah, karena Nabi menyatakan banyak tertawa mematikan hati. Jadi ya harus tanda bergurau tapi jangan bersenda. Itu sering kita kasih contoh. Perempuan itu kalau mau masuk surga itu gampang. Idza shalatil mar'atu khamsaha, kalau salat 5 waktu, shamat syahraha, puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, kemudian menjaga kehormatan, wa ta'at zaujaha, taat kepada suaminya. Ini perempuan bisa masuk surga, langsung masuk surga. Suruh milih dari pintu surga yang mana dia akan masuk. Anda bisa bayangkan. Dari saking terhormatnya dia, pintu surga dibuka, silahkan pilih mau masuk lewat pintu yang mana. Untuk siapa perempuan yang punya 4 hal tadi, simple ini. Sholat 5 waktu, insya Allah rata-rata nih. Ini ibu-ibu yang dulu udah sama-sama melakukan ya, sholat 5 waktu. Kemudian setelah itu juga puasa Ramadan. Tinggal yang punya utang aja segera dibayar utangnya ya. Ramadan kemarin punya utang, hutangnya segera dibayar. Setelah itu menjaga kehormatan. Jaga kehormatan itu bentuknya macam-macam. Jangan sampai maaf selingkuh, kemudian jangan sampai keluar rumah tanpa seizin suami, jangan memasukkan laki-laki lain ke rumah tanpa seizin suami, sekalipun itu tukang, izin dulu. Nah Pak, Anda bisa bayangkan betapa akan terjadi fitnah kalau suaminya pergi, tiba-tiba pulang ke rumah dapetin istrinya di rumah berdua sama tukang. Bisa loh nanti dibisikin setan suaminya, jangan-jangan istrimu macam-macam. Akhirnya kan kacau itu nanti. Benar kan? Akhirnya kan suami menuduh yang tidak. Jadi Islam itu benar-benar menjaga apapun juga dari segala macam pintu fitnah, pintu keburukan yang muncul itu ditutup pintunya dalam agama Islam, diatur oleh syariat. Itu menjaga kehormatan. Kemudian jadi sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian menjaga kehormatan. Yang keempat, taat sama suami. Saya sering tanya, ini ibu-ibu yang hadir udah taat sama suaminya atau belum? Jawabannya masih ibu-ibu yang jawab sudah, bapak-bapak jawabnya belum. Mesti begitu. Yang ibu-ibu jawabnya sudah, bapak-bapak jawabnya belum. Ada saya tes, Bu, kalau ibu diundang kondangan orang terkaya sekampung, ibu dijemput pakai mobil Alphard, itu saya yakin itu ibu-ibu tuh mandinya dari sore. Minyak wangi bukan disemprot Pak, disiram gitu. Bedaknya tebelnya 20 cm, lipstiknya tebel. Lipstik itu kalau ketebelan juga ngeri Bu. Akhirnya kayak bibirnya kuda lama-lama, lipstiknya terlalu tebel. Nah,
itu terus sudah dandan cantik begitu, suaminya masuk angin minta dikeroki. Itu kira-kira berangkat kondangan apa ngeroi? Kira-kira gimana? Tapi jangan dipraktekkan loh Pak. Nanti terima kondangan disuruh ngeroi, jangan loh Pak, kasihan ya. Cuma ini kira-kira nih kaum istri milih yang mana? Itu begitu dia milih ngeroi suaminya, maka pintu surga dibuka. Pengen dianya belum meninggal, masih hidup di dunia, pintu surga sudah Allah bukakan untuk dia adalah calon penghuni surga. Gitu. Jadi istri itu harus berbakti kepada suami. Dan di antara bentuk bakti kepada suami yang paling baik adalah berbuat baik kepada ibunya suami. Berbuat baik kepada ibunya suami. Kenapa istri harus tahu? Ibunya suamimu itu punya jasa padamu. Kalau kamu bahagia punya suami dia, maka yang menyebabkan kamu bisa nikah sama dia itu pasti restu ibunya juga. Artinya apa? Kebahagiaanmu kepada suami, rasa syukurmu kamu punya suami, maka kamu juga harus berterima kasih kepada ibunya suami yang telah memberikan restu pada pernikahanmu. Kamu harus berbuat sebaik mungkin kepada ibunya suami. Kamu harus bisa meraih hatinya. Harus bisa meraih hatinya. Kamu harus bisa menjadikan ibunya suami itu cinta sama kamu. Nah, memang ini mohon maaf, fakta aja. Ini mau menyampaikan begini ini berat, tapi tidak apa-apa dah. Menyampaikan begini ini kadang-kadang berat. Memang ya tugasnya orang jadi ustadz itu harus ngomong apa adanya. Yang penting maslahat dan hak itu harus disampaikan. Gitu. Berbaktinya seorang istri mau deket dengan ibunya suami, maka itu lihat kondisinya dulu. Kalau memang suami istri tinggal bareng sama ibunya suami istri tinggal bareng dengan ibunya suami, maka istri yang disukai oleh ibunya suami itu pasti istri yang rajin. Yang namanya mertua itu tidak suka punya menantu malas. Pasti yang dicintai itu yang rajin. Rajin itu gimana? Pagi sudah bangun, kemudian kelihatan bahasa Inggrisnya care, peduli gitu loh. Ada piring kotor dibersihkan. Lihat ibunya sibuk ya kemudian ikut bantu. Kemudian ikut bantu. Kemudian setelah itu mungkin kalau lihat di rumah itu ada tamu ya ikut sibuk, ikut repot ngurusin tamu. Itu akan jadi menantu yang insya Allah mungkin kalau menantu itu kayak begitu, itu mungkin ibunya suami lebih cinta sama menantunya daripada anaknya sendiri bisa-bisa. Kenapa? Masya Allah punya menantu kok kayak gini, kemana-mana dipuji nanti. Menantu saya itu Masya Allah pagi sudah bangun. Kalau lihat saya itu masak, mesti dia ikut membantu masak apa yang bisa dilakukan. Setelah itu kalau saya ada tamu, dia pasti ikut buatkan tehnya tamu, ikut nemui tamu, wajahnya berseri-seri nemuin tamu. Lalu saya capek kadang datang nawarin, Bu saya pijetin ya. Lalu dia pergi ingat belikan makanan untuk saya. Ini menantu yang kayak begitu, itu akan di mulutnya dan di hatinya mertua terus. Di hati akan selalu diingat, di mulut akan selalu disebut-sebutin kebaikannya. Gitu. Kebalikannya, kalau menantu malas, ya wassalam sudah. Pagi bangunnya tidak pernah bangun pagi. Keluar dari kamar penampilannya mak lampir. Dilihat tidak enak. Mertua punya tamu wajahnya merengut. Nggak pernah peduli rumah kotor ya dicuekin saja. Pakaiannya suaminya kotor ya nggak pernah ada inisiatif bersihkan atau nyetrika, itu nggak pernah ada. Kalau ini istri model begini ya sudah susah ini untuk mendapatkan cintanya gitu.
Nah kalau umpama tinggal tidak serumah dengan mertuanya, gimana? Bisa, berbuatnya juga bisa. Kalau tadi serumah itu kan lebih gampang ya kan. Nah tidak serumah juga bisa. Peduli, ini ada kepedulian, ada perhatian. Punya masakan. Mau mertua itu sebenarnya tidak pengen dikasih masakan 5 panci itu malah tidak habis. Tadi inget loh, inget ngasih masakan, dan inget ini ngirim masakan. Saya tuh kadang telepon, ingatkan kabar apa yang bisa saya bantu, lagi sibuk apa. Saya tuh nanti buat roti, buat pergi keluar kota, bawakan oleh-oleh. Masya Allah, kalau seperti ini menantunya pasti tadi di hati dan di mulut. Di hati akan selalu dikenang, diingat, di mulut akan selalu disebut-sebut kebaikan. Nah, untuk yang menyaksikan di rumah, wahai para istri, pengen apa enggak jadi menantu yang dicintai sama mertuanya? Kalau pengen, maka mulai malam ini Anda harus berubah. Mulai malam ini Anda harus berubah. Beb, kok yang dibahas kok cuma istri sama mertuanya? Kenapa gak dibahas juga suami sama mertuanya? Suami sama mertua ini relatif jarang konflik. Yang sering konflik itu siapa? Istri sama ibu mertua. Suami sama mertua itu jarang konflik. Makanya hubungan suami dengan mertua itu adalah ketika suami bisa menganggap mertuanya adalah orang tuanya sendiri. Sebagaimana dia ingin mencari ridho orang tuanya, maka dia juga mencari ridho mertuanya. Itu adalah sikap yang terbaik suami kepada mertua. Jadi biar adil Pak, udah adil diprotes nanti Pak. Dan selanjutnya lagi ya. Wa idza nashaba al-khilafu bainal ummi wa zawja fa imma sabru ala hayatin mariratin wa harbin daimatin wa immal masiru ila hadi amrayni ahlahuma murrun hallu uqdatin nikah au uququl Alhamdulillah. Kalau sampai terjadi ribut antara ibu dengan istri, antara mertua dengan menantu, ya udah. Apa yang akan terjadi? Nih kata Syekh Muhammad Al-Maliki, fa imma sabru ala hayatin mariratin, ya udah kamu sabar atas kepahitan hidupmu, wa harbin daimatin, perang yang terus-menerus. Wa imma, kalau enggak al-masiru ila ahadi amran ahlahuma murud. Kalau enggak, kamu mau enggak mau terjadi satu di antara dua keadaan yang sama-sama buruknya. Apa? Mau enggak mau harus pisah selesai hubungan pernikahan, atau durhaka kepada ibunya. Ini yang terjadi. Na'udzubillah min. Ala falyattaqillah an-nisa wa rijal, karena itu wahai laki-laki, perempuan, takwa sama Allah. Ya para istri, para ibu, takwalah kepada Allah. Wal ya'ishu mutawaddin mutarahimin. Hiduplah kalian dengan saling menyayangi, mencintai dan mengasihi. Jangan sampai ribut Pak. Kalau sudah ribut istri sama ibu nih, mertua sama menantu ribut, ya sudah nih, kata Syekh Muhammad apa? Hayatin mariratin, sabarlah kamu atas hidup yang pahit, perang yang terus menerus, atau mau nggak mau ya udah. Bisa jadi ibu yang dikorbankan, atau naudzubillah juga istri yang dikorbankan. Ngeri. Hanya gimana? Makanya dicari solusi. Cari solusi. Saya sering menyampaikan, dimanapun tempat saya sampaikan, ini harus diingat-ingat siapapun juga yang mau nikah, yang sudah nikah atau alumni nikah. Ingat-ingat itu. Nikah itu tidak wajib. Nikah itu tidak wajib. Tapi kalau Anda sudah mau menjalani hubungan pernikahan, maka hukumnya wajib untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia. Kenapa? Karena begitu rumah tangga tidak harmonis, maka korbannya itu akan banyak. Dan kalau nggak bisa menciptakan rumah tangga yang bahagia, Anda nggak yakin, nggak usah nikah sekalian.
Kemarin terus buku itu Habib Muhammad itu berarti enggak, maksudnya nih bahasanya itu maksudnya kamu harus bisa menciptakan rumah tangga yang bahagia. Jadi ya udah, namanya memang manusia itu ujiannya macam-macam. Ada memang menantu diuji sama mertuanya, ada mertua diuji sama menantunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun." Dan kami ini menjadikan sebagian di antara kalian dengan sebagian yang lain itu fitnah. Kadang-kadang manusia itu ujiannya ya orang lain. Tapi apa? Atasbirun, kamu mau sabar enggak? Mau sabar enggak? Ya ada, itu ujiannya. Ada orang diuji sama pasangan hidupnya, ada yang diuji urusan mertuanya, ada yang diuji sama temennya, ada yang diuji sama adiknya, kakaknya, ada yang diuji sama pamannya, ada yang diuji sama kakeknya, ada yang diuji sama neneknya, ada yang diuji sama gurunya, ada yang diuji sama muridnya, macam-macam. Artinya manusia itu bagi sebagian manusia yang lain itu merupakan fitnah atau ujian, tergantung bagaimana caranya dia menjalani ujian tersebut dengan dia berbuat baik. Bisa dipahami ya? Ini harus harus diperhatikan ini. Urusan rumah tangga, terutama hubungan mertua dan menantu. Dulu ada kisah begini. Dulu ada, jadi ini kisah saya ambil dari buku yang tulis ayah saya sendiri, judulnya Hikmah dari Seberang. Dulu ada mertua sama menantu ribut terus, jadi rumahnya itu ibarat perang teluk. Tiap hari perang, dar. Akhirnya yang menantunya ini, yang istri, nggak kuat. Nggak kuat nih punya mertua kayak begini. Dia datang pergi ke tempatnya tabib. Begitu ke sana, kamu tanya, mau perlu apa sini? Mau minta racun. Racun buat apa? Buat mertua saya. Kenapa kok mertua kamu mau dikasih racun? Nggak apa-apa, biar mati sekalian. Mertua nyebelin kayak begitu. Dan ya udah, kamu saya kasih racun, tapi ini jangan racun yang ampuh-ampuh ya. Racun yang biasa-biasa aja, jadi tidak langsung mati. Kalau langsung mati kamu dicurigai nanti. Saya kasih racun, kamu dikit-dikit. Kamu masukin dikit-dikit selama 40 hari. Gitu, iya. Terus selama 40 hari kamu harus berbuat baik kepada mertua kamu. Kenapa? Kalau enggak nanti kamu dicurigai. Jadi 40 hari kamu yang nyiapkan makanannya, serahkan ke dia, dan kamu harus berperilaku baik kepada mertua kamu. Setelah itu racunnya bekerja, iya racun bekerja, mertua kamu mati. Oke, tidak apa-apa. Yang penting dia akan mati. Dibawa racunnya, mulai besok berubah, masuk yang buatkan teh buat mertuanya dia, terus berbuat baik. Ini bu, silahkan minum. Mewadinya sama marah. Nah, rasa ini teh, bentar lagi mengantarmu sampai ke kuburan. Ini makan ibu, ini bu, saya siapin makannya. Padahal kasih racun itu, racun. Karena dia baik, akhirnya mertuanya berubah jadi baik juga. 1 bulan 30 hari dijalani, ternyata ini mertua sangat baik kepada istrinya. Istrinya cinta sama mertuanya, sudah. Jadi yang awalnya tadi itu musuhan, karena ngeracun kan dia harus pura-pura baik, iya kan? Karena ngeracun kan dia harus pura-pura baik. Akhirnya dia pura-pura baik, mertuanya jadi baik bener, dia jadi cinta sama mertuanya. Akhirnya datang ke tabib, ya tabib, mohon maaf, kenapa? Saya mau minta penawar. Loh, kemarin minta racun, iya sekarang minta penawar. Dulu mertua saya nggak baik, sekarang mertua saya udah baik sama saya, jadi saya minta penawarnya dong. Kata tabibnya, saya tidak pernah ngasih racun kok buat mertua kamu. Saya tuh ngasih vitamin buat mertua kamu. Saya tuh tahu kamu tuh sama mertua kamu itu geger karena kamu kurang baik mungkin sikapnya. Kalau kamu berbuat baik sama mertua kamu juga pasti akan baik. Sekarang kamu rasakan sendiri buktinya, iya benar juga ini. Akhirnya jadi rumah tangganya kembali
Artinya kalau saat ini Anda hubungan dengan mertua kurang harmonis, itu bisa diperbaiki, bisa. Tapi jangan minta langsung loh ya. Jangan minta langsung. Kita tidak hebat-hebat banget sampai bisa merubah hati orang. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Nanti kita berbeda. Assalamualaikum. Misalkan ini istri, ini kan istri sama mertua. Assalamualaikum Bu, sehat. Jawabannya mesti berapa kali? Tumben. Biasanya nggak begini. Mesti begitu dulu. Ya nggak apa-apa, jalani terus. Jalani terus. Nggak ada. Nah, sekeras-kerasnya hati itu, kalau batu itu kalau ditetesi air lama-lama terkikis apa enggak? Terkikis itu juga sekeras-kerasnya hati, kalau kena kebaikan lama-lama juga bisa terkikis. Insyaallah begitu ya. Dari itu kajian kita di malam hari ini. Silakan yang mau nanya bisa langsung kirim WhatsApp ke 081 8025 47028 081 8025 47028. Nama penanya dosa ditulis, yang penting daerahnya dari mana ya. Jadi biar kita tahu yang silaturahmi dari daerah mana aja ini ya. Oke. Ini pertanyaan sudah masuk dari Pasar Kliwon. Ustaz, suami itu sangat galak. Kalau sudah marah lisannya suka mencaci dan sering mengancam. Kemudian mengancam cerai. Itu kadang-kadang menghukum istrinya nggak boleh silaturahmi ke rumah keluarganya. Gimana caranya agar saya menjadi istri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana telah tadi disampaikan, Allah telah berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan manusia bagi sebagian manusia yang lain itu fitnah, ujian. Memang ada orang yang ujiannya itu adalah suami. Bagaimana cara menjadi istri agar diridhoi oleh suaminya? Langkah yang pertama tadi adalah bersabar. Yang kedua, istri introspeksi diri. Apa yang kurang dari dia selama ini dia melayani suaminya? Apa sih yang kurang baik? Kalau dia rasa semuanya baik, udah dia tambah baik lagi. Dan yang ketiga, jangan pernah dilupakan, yaitu berdoa. Ikhtiar itu harus dibarengi dengan doa. Dan doa yang tidak akan luput itu adalah doa di sepertiga akhir malam. Di situ doa akan diijabah. Bangun di sepertiga akhir malam, doa minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah merubah suaminya menjadi suami yang lebih baik lagi akhlaknya, sehingga lisannya tidak lagi menyakiti istrinya. Insyaallah seperti itu ya. Dan selama suami masih bersikap tidak baik, jangan kamu anggap suatu problem. Anggap aja ini jalanmu menuju surga. Semoga berkatnya kamu sabar ngadepin suami kamu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan beragam pintu kebaikan untuk kamu. Kemudian Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, bagian dari soal 3, bagaimana caranya menghilangkan rasa takut untuk menikah? Nah, apa yang ditakuti dari pernikahan? Rata-rata orang sudah nikah tuh nyesel kok dari dulu, biasanya begitu. Kamu takut dapat suami yang nggak pas, mungkin begitu ya. Pilih suami yang sesuai dengan istikharah. Jadi kalau kamu datang suami, kamu ragu ini nikah enggak, kamu sholat istikharah, minta petunjuk sama Allah. Satu musyawarah, cari selidiki ini suaminya orang baik atau tidak. Satu, kamu istikharah, hasilnya bagus, maka laksanakan pernikahan. Itu adalah bagian yang terbaik dalam hidup. Orang itu sudah musyawarah dan sudah istikharah, maka dia telah melakukan satu hal yang terbaik. Jadi kalau sudah menikah dan sudah istikharah, maka dia telah melakukan satu hal yang terbaik. Ini untuk WA ke 081 8025
47028 081 8025 47028. Kemudian setelah itu ini dari Jogja. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya seorang ayah menikahkan putrinya sedangkan anaknya tidak rela? Bagaimana juga kalau hukumnya pernikahan diwakilkan oleh wali hakim karena ayahnya tidak mau menikahkan karena alasan yang bersifat materi? Gimana? Ini hukum fikihnya panjang ini. Hukum fikihnya panjang. Intinya kalau di negara kita intinya kalau memang tidak rela, tidak mau dinikahkan, ya bisa tinggal bicara yang baik sama orang tua, atau kemudian memang orang tua tetap memaksa, bisa kemudian mengurus ke KUA. Maksudnya dirinya tidak siap untuk menikah karena wali hakim itu punya otoritas. Karena kalau orang tua nggak mau menikahkan berarti calonnya itu sudah sekufu, sudah orang yang layak. Wali hakimnya kalau nggak mau menikahkan, walinya mau menikahkan, maka bisa datang ke KUA. Nanti KUA ini kalau syariatnya minta orang itu untuk wali untuk menikahkan, terus sampai 3 kali nggak mau menikahkan, nanti bisa jadi KUA yang akan menikahkan. Tapi tetap perlu didiskusikan lagi ya. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum Ustaz. Ini dari Tuban. Bagaimana caranya kita berbuat baik sedangkan di rumah tersebut sudah ada kakak ipar perempuan yang tinggalnya lebih dulu, sehingga kita tidak ada space untuk berbuat baik kepada mertua. Kalau kita berbuat baik dipandang sinis, ini jadi saingan. Jadi saingan. Ada ipar-ipar, mertuanya satu. Akhirnya dia berbuat baik, tapi kakak iparnya udah dului terus. Kadang-kadang baik tapi malah dipandang sinis. Gimana solusinya? Tetaplah berbuat baik. Jadikan perbuatan baikmu itu karena Allah yang meridhoi. Kalau ada menantu baik kepada mertuanya, lakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pedulikan mau ipar kamu cocok, mau nggak cocok, mau sinis, mau apapun juga, lakukan yang terbaik. Insya Allah nanti kamu akan mendapatkan yang terbaik. Lakukan yang terbaik, nggak usah lihat toleh kanan, toleh kiri, nanti insya Allah akan mendapatkannya yang terbaik. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena lampu sudah menyala, berarti sudah azan maghrib ya. Tadi Isya nggak azan maghrib.